Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti IHT pada hari ini. Sebelum kita mulai IHT ini, agar pelaksanaannya bisa lancar, marilah kita selalu menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpahnya kita bisa bertemu dengan panjenengan. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini, hari ini saya akan menyampaikan tentang materi konsep tujuan pembelajaran. Namun sebelumnya, sebelum menerima konsep tujuan pembelajaran ini, kemarin sudah ada materi yaitu tentang capaian pembelajaran. Ya, capaian pembelajaran untuk di PAUD itu elemen capaian pembelajarannya itu ada 3, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, yang ketiga dasar-dasar literasi dan STEM. Nah, untuk saat ini saya akan menyampaikan tentang konsep tujuan pembelajaran. Baik, akan kita mulai share screen dulu ya. Untuk tayangannya sudah jelas? Belum, Bu. Sudah terlihat jelas? Sudah terlihat jelas, Bu? Belum. PowerPoint-nya sudah jelas, nggih? Halo, belum? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Hilang lagi. Oke, sampun, Bu. Tapi saya mohon jelas ya? Kamera. Terima kasih, saya lanjutkan. Saya akan menyampaikan tentang konsep tujuan pembelajaran. Untuk konsep tujuan pembelajaran, kita pelajari dulu tentang definisi tujuan pembelajaran. Apakah yang dimaksud dengan tujuan pembelajaran? Jadi tujuan pembelajaran itu apa? Monggo ibu-ibu yang mau menjawab pertanyaannya, dipersilahkan. Saya, Bun. Iya, nggih, monggo. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran yang disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Itu yang saya ketahui, Bun. Oke, terima kasih. Kemudian yang lain, monggo. Dengan kalimat yang lain, monggo. Maaf, Bu, saya, Bu, akan menambahkan sedikit. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran adalah merupakan sebuah ungkapan dari pencapaian 3 aspek, di mana di dalamnya ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh oleh anak didik dalam 1 kegiatan ataupun lebih, kemudian disusun secara rapi, secara urut di dalam waktu ke waktu yang bisa menjadikan syarat dalam menuju capaian pembelajaran. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran ini merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh siswa dalam 1 atau lebih kegiatan pembelajaran, disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju capaian pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran itu menjadi prasyarat
menuju capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran untuk PAUD tadi sudah saya sampaikan dan sudah dipelajari beberapa waktu yang lalu. Untuk elemen capaian pembelajaran di PAUD itu ada 3, yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu nilai agama dan budi pekerti, kemudian jati diri, kemudian yang selanjutnya adalah yang STEM tadi ya, yang dasar-dasar literasi dan STEM itu. Jadi itulah elemen-elemen capaian pembelajaran di PAUD. Kemudian untuk rumusan tujuan, ya, rumusan tujuan pembelajaran itu tidak hanya mencakup tahapan kognitif, ya, jadi tidak hanya mencakup tahapan kognitif. Yang dimaksud tahapan kognitif itu apa saja, Bu? Yang termasuk tahapan kognitif? Mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Oke, terima kasih. Sampai itu ya, dimensi pengetahuan, faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila, yaitu beriman berbinikaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu jadi yang dimaksud tujuan pembelajaran, ya, seperti disampaikan tadi. Kemudian secara operasional, komponen tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek. Ya, jadi secara operasional, komponen tujuan pembelajaran itu dapat memuat 3 aspek. Yang aspek yang pertama adalah kompetensi. Untuk aspek kompetensi, apa yang dimaksud aspek kompetensi? Aspek kompetensi yaitu kemampuan siswa dapat mendemonstrasikan atau mengaktualisasikan dalam bentuk sebuah skill atau produk yang konkret untuk menunjukkan bahwa siswa itu berhasil dalam mencapai tujuan pembelajaran. Itu, Ibu. Ya. Atau ada yang mau menambah? Monggo. Mau menambah? Cukup? Pak Agus masih mute itu. Oke. Saya ingin menambahkan untuk terima kasih Pak Agus, monggo Pak Agus. Untuk konsep tujuan pembelajaran yang kompetensi itu biasanya siswa itu diberikan life skill atau keterampilan bila mana nanti sudah lulus, jadi siswa mempunyai keterampilan sehingga tujuan pembelajaran dari aspek kompetensi ini bisa tercapai. Demikian Bu Kristiani. Ya, terima kasih. Oke. Jadi kompetensi itu adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa. Jadi kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Untuk merumuskannya itu digunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan mengacu pada taksonomi Bloom yang sudah direvisi. Oke. Itu untuk kompetensi. Kemudian yang selanjutnya, aspek yang selanjutnya adalah konten. Untuk aspek konten, monggo siapa yang mau menjabarkan aspek konten, apa yang maksud aspek konten itu, yang bagaimana aspek konten itu? Silahkan. Saya, Bun. Iya, silahkan, Bu. Konten yaitu ilmu pengetahuan inti atau konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran
di akhir satu unit pembelajaran. Demikian, Bu. Yang lain yang mau menambah? Monggo dipersilakan. Yang Bisa aspek saya konten. Bisa saya tambahkan? Iya Pak Agus. Setelah konsep tujuan pembelajaran itu disampaikan kepada siswa bisa mengambil suatu kesimpulan bahwasanya inti dari konsep pembelajaran tadi adalah sehingga siswa bisa mengambil kata-kata kunci atau menarik suatu kesimpulan, inti pembelajarannya adalah seperti ini, sehingga pencapaian tujuan itu bisa dikatakan. Kemudian Bu Kristiani. Terima kasih. Jadi konten itu kata kuncinya adalah ilmu pengetahuan inti ya atau konsep utama yang diperoleh melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Yang selanjutnya, yang aspek ketiga, itu adalah variasi. Untuk aspek variasi, monggo siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu. Yang mau menjabarkan? Apa yang maksud aspek variasi? Ya, nggih. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir yang mana perlu dikuasai oleh siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih. Yang mau menambah? Monggo yang mau menambah atau menanggapi dari jawabannya tadi? Sampun? Sampun, Bu. Ya, terima kasih. Jadi untuk yang aspek variasi ini keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini menggunakan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan yang tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, memprediksi, dan menciptakan, dan lain sebagainya. Keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kita gunakan ya, dengan menggunakan kata-kata yang hot, ya, kata-kata yang hot. Kemudian yang selanjutnya untuk kata kuncinya tadi, jadi konsep tujuan pembelajaran, ya, konsep tujuan pembelajaran itu tadi ada 3 aspek ya yang harus dikonsider, yaitu yang pertama adalah kompetensi, ya, kompetensi atau kata kerja yang menunjukkan keterampilan atau aksi. Kemudian yang kedua adalah konten atau materi yang dipelajari. Yang ketiga, variasi atau penggunaan keterampilan bersifat kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. Nah, itu untuk konsep-konsep tujuan pembelajaran. Kemudian setelah kita pelajari konsep tujuan pembelajaran, bagi PAUD, ya, pembelajaran di PAUD, ini tolong disampaikan pembelajaran yang penjelasan sampaikan itu kegiatan apa, kemudian masuk di elemen capaian pembelajaran yang mana, yes, jadi kegiatan apa, tujuannya apa, ini termasuk elemen capaian pembelajaran yang mana. Itu monggo saya persilahkan siapa yang bisa memberi contoh-contoh kegiatan yang ada di sekolah di PAUD. Saya, Bu. Monggo. Untuk contoh kegiatan di PAUD, seperti dalam elemen capaian nilai agama dan budi pekerti, dengan kegiatan mengadakan pembiasaan berdoa bersama, kemudian anak
diminta untuk memimpin doa. Setelah itu anak menyampaikan tentang doa di awal pembelajaran. Di situ kita bisa menilai yang pertama tentang bahasa, di mana anak itu bisa menyampaikan sebuah kata-kata yang berkaitan dengan doa bersama. Yang kedua, kita bisa melihat tentang kedisiplinan anak dan tanggung jawab. Yang ketiganya, kita bisa melihat tentang kemandirian. Tentunya di dalam satu kegiatan pembiasaan itu kita bisa menilai beberapa aspek yang berkaitan nilai agama dan moral. Ternyata di situ juga bisa mencakup nilai kemandirian dan kedisiplinan. Contoh yang kedua, yaitu berkaitan dengan STEAM, literasi dan STEAM, seperti itu. Literasi dan STEAM ini bisa kita gunakan dengan bahan alam, yaitu dengan kerikil kecil-kecil yang nanti dibuat lingkaran ini, kemudian atasnya dikasih segitiga dari kumpulan kerikil itu, sehingga nanti bisa membentuk kepala kucing dengan ditambahi batang dari pohon atau dari tanaman seperti itu. Nah, dengan kegiatan itu kita bisa menilai satu keterampilan anak berkaitan dengan eksplorasi, kemudian berkaitan dengan anak observasi terhadap benda. Yang ketiga, tanggung jawab anak terhadap perintah guru dalam membuat sebuah kegiatan berkaitan dengan kepala kucing tadi, seperti itu. Yang keempat, di situ bisa kita nilai tentang kemampuan anak bentuk fisik motorik halus dalam menyusun kerikil-kerikil kecil itu berbentuk seperti kepala kucing. Nah, itu dua buah kegiatan yang mana kita bisa menilai beberapa item yang terdapat dalam elemen capaian pembelajaran. Seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang ditambahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Coba saya ingin tahu untuk yang sudah disampaikan tadi, salah satu tujuan pembelajarannya apa, Bu? Salah satu tujuan pembelajarannya yang sudah kita sampaikan penjelasan tadi. Ya. Konsep tujuan pembelajarannya antara yang pertama apa ya? Anak mampu memahami tentang iman dan takwa kepada Allah, seperti itu, karena anak berdoa bersama. Kemudian anak bisa memecahkan masalah yang kedua ketika kaitannya dengan STEAM tadi, dengan membuat kepala kucing dari kerikil, seperti itu. Yang ketiga, anak mampu berpikir kreatif, seperti itu. Tujuannya seperti itu, Bu. Itu diantaranya itu. Terima kasih. Saya kira untuk dua contoh itu sudah jelas, bagaimana cara kita untuk membuat tujuan pembelajaran. Sampun, terima kasih Bapak dan Ibu yang telah aktif berpartisipasi dalam IHT saat ini. Semoga nanti pelaksanaan di pendidikan dalam mengimplementasikan di PAUD bisa berjalan dengan lancar, tiada kendala apapun. Amin. Amin. Saat ini saya cukupi sekian. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.